Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian ketiga daripada kajian Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Sekarang ini judulnya Nama-nama Al-Quran. Al-Quranul Karim memiliki nama-nama yang banyak. Seluruh nama-nama yang banyak itu menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran. Dan bahwa Al-Quran itu adalah kitab samawi yang paling mulia secara keseluruhan. Kita tahu ya bahwa ada kitab-kitab disebut kitab samawi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit, istilahnya begitu ya. Tapi sebenarnya maksudnya adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para nabi-nabinya ya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur ya, Al-Quran ya. Bahkan masih ada suhuf Ibrahim wa Musa ya. Tapi yang dikenalkan di dalam Al-Quran cuma 4 itu. Nah ini Al-Quran ini saking mulianya Allah memberikan nama yang banyak. Ada kata-kata kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya, kemuliaan sesuatu yang diberi nama itu. Katakanlah nama itu seperti gelar lah. Gelarnya semakin banyak ya semakin hebat orang itu. Ya, maka di sini Al-Quran disebut pertama Al-Quran. Ya, ini nama yang paling populer ya. Al-Furqan yang mengandung arti pemisah. Pemisah antara hak dan batil ya. Kalau Al-Quran itu dari kata-kata bacaan gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan ya Al-Quran itu bukan kok bacaan ya, pokoknya itu nama gitu aja ya. At-Tanzil, kitab yang diturunkan, tentunya yang ditunjukkan oleh Allah ya. Az-Zikr, kitab yang mengandung arti peringatan ya. Bisa juga Az-Zikr itu pelajaran ya. Juga disebut Alkitab ya. Dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sifat untuk Al-Quran, sifat ya bukan nama ya, itu dengan sifat-sifat yang agung dan banyak ya, seperti nur, seperti hudan, petunjuk, rahmat, kasih sayang, syifa, obat, mau'izah, nasihat ya, pitutur, aziz, yang mulia, mubarak yang diberkahi, Bashir yang membawa berita gembira, Nazir yang membawa berita mengingatkan atau menakut-nakuti ya. Dan seterusnya daripada sifat-sifat yang mengandung makna keagungan Al-Quran dan kesuciannya. Dasar penamaan ya. Dinamakan Al-Quran ini karena turun dalam beberapa ayat kata-kata Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qaf wal Qur'anil Majid. Juga seperti inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam ya. Wal Qur'anil Hakim, banyak sekali ya. Adapun diberi nama dengan Al-Furqan, maka ini berdasarkan yang kita dapatkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Adapun nama Tanzil ini berdasarkan firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Ya, adapun disebut dengan nama Az-Zikr, maka ini berdasarkan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun diberi nama Alkitab sesuai dengan firman Allah, Hamim wal kitabil mubin.
Adapun sifat-sifat yang diberikan oleh Allah untuk Al-Quran, maka telah kita dapatkan banyak sekali juga ayat-ayat dan sedikit sekali surat yang tidak mengandung sifat-sifat daripada Al-Quran. Sifat-sifat yang indah, yang agung, ya, yang semuanya itu langsung Allah sendiri yang menyebutnya sebagai mukjizat yang kekal abadi bagi Khatamul Anbiya, ya, pemungkas para nabi. Di antaranya adalah firman Allah, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nurun cahaya mubina yang jelas. Ini adalah sifat, ya. Firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan setengah daripada kandungan Al-Quran suatu ayat atau lafaz-lafaz yang syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi seluruh umat Islam. Ya ini ya nama, ya sifat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, firman Allah, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa'. Katakanlah Al-Quran itu adalah obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana materi yang baru kita dapatkan kemarin, bahwa Al-Quran itu berkali-kali menyebut Al-Quran itu syifa. Syifa itu sembuh, ya, kesembuhan, ya. Bukan dawa. Kalau dawa itu ya namanya saja obat, ya, bisa saja jodoh, bisa nggak jodoh, bisa menyembuhkan, bisa tidak. Kalau syifa ya jelas sembuh, ya. Yang keempat, firman Allah, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah. Telah datang kepadamu nasihat. Ini sifat, ya. Min rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur. Dan sifat obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Ini juga sifat. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini juga sifat. Ya. Al-Quran sebagaimana kata-kata qiraah, ya. Masdar daripada qira'a, qiraatan Qur'anan, ya. Ya, kalau namanya memukul itu fi'il, ya, kata kerja, ya, baik lewat atau sedang. Tapi kalau darbun itu pukulan, nama daripada pekerjaan memukul. Nah, nama daripada membaca itu adalah bacaan. Nah, bacaan ini dalam bahasa Arab bisa qiraah, bisa Quran. Demikianlah sebagian ulama berpendapat, ya, dan mereka memakai dalil dengan firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Yang artinya sesungguhnya wajib bagiku. Siapa? Allah. Wajib bagiku, kata Allah, jam'ahu, membuatmu kamu bisa hafal, ya, wa Qur'anah, dan membacanya, ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila aku bacakan Quran itu kepadamu, maka ikutilah Qur'anah, bacaannya, ya. Ya, mudah-mudahan kita ini tidak berdosa kalau kita mengatakan bahwa kata-kata Quran itu sebetulnya dari dari kata-kata Quran, ya. Quran itu bacaan, Quran ya bacaan, ya. Akhirnya ya orang-orang yang baik-baik baca Quran, ya orang-orang yang kurang tertarik dengan Al-Quran ya baca Quran, ya. Jadi Al-Quran menurut pendapat ini, kalau menurut pendapat ini yang mengatakan bahwa Quran itu adalah bacaan, itu adalah mustaq. Mustaq itu memang bersumber gitu loh. Jadi dari kata-kata Qur'an keluarlah kata-kata Quran gitu, ya. Quran membaca, Quran baca, bacaan. Jadi ada kalam mustaq, ada yang lawannya mustaq itu ya murtajal, ya. Ya, ini tidak berdasarkan karena keluar dari kata-kata apa, ya. Seperti nama-nama benda, umpamanya pisau itu sikin, apakah dari kata-kata sakana, enggak bisa ditasrif gitu ya.
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata Al-Quran itu bukan mustaq, bukan kalimat yang bersumber dari fi'il, ya, bukan berdasarkan hasil tasrifan, ya, tetapi dia adalah ismu alam, nama suatu benda, ya. Pokoknya nama sesuatu gitu ya. Untuk kitab yang mulia ini, dia seperti kata-kata Taurat. Taurat itu diartikan ya bacaan gitu ya, atau kitab ya. Tapi apakah ada tasrifannya? Fi'il madinya apa? Enggak ada ya. Injil juga begitu, Zabur juga begitu. Dan ini pendapat Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Selanjutnya, kapan diturunkannya Al-Quran? Awal turunnya Al-Quranul Karim itu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun ke-40 daripada hayat hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Ini juga mengandung satu pelajaran bagi kita. Umur kematangan itu adalah umur 40 tahun. Barang siapa yang sudah lewat daripada 40 tahun kok masih kekanak-kanakan ya, masih belum serius di dalam berislam, beriman, beramal ya. Terus kapan ya? Ya, hati-hati. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man jawazal arba'in," barang siapa yang umurnya sudah melewati 40 tahun, falam yaghlib khairu wala syarrihi, kemudian kebaikannya belum bisa lebih banyak daripada kejelekannya, fal yatahajjaz ilan nar, maka siap-siaplah saja masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Semua nabi-nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun, kecuali beberapa nabi kecil-kecil seperti Nabi Isa, Nabi Yahya dan yang lain. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yatahannas. Kata-kata yatahannas ini terjemahnya ya mudah-mudahan ya itulah diartikan iktikaf, ya diartikan beribadat. Kalau istilah bahasa kita itu ya akhirnya ya topo atau semedi gitu ya di Gua Hira ya. Tiba-tiba turunlah wahyu, yaitu turun malaikat Jibril yang dijuluki Al-Amin. Malaikat Jibril orang kepercayaan Allah ya. Dengan ayat-ayat Az-Zikril Hakim ya. Nah, maka malaikat Jibril merangkul, mendekap Rasulullah. Melakukan itu sampai 3 kali ya. Dengan mengatakan Iqra. Nah, Rasul dirangkul, didekap gitu dengan kata-kata Iqra, bacalah. Rasul dan Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya bukan pembaca, saya tidak bisa baca ya. Atau saya tidak mengenal bacaan. Ya, maka Rasul itu disebut apa? An-Nabiyil Ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Apakah boleh dikatakan Rasul itu orang bodoh atau orang goblok? Astagfirullahaladzim ya. Justru beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kok kemudian seluruh ilmunya di atas seluruh manusia ya. Ya berarti orang hebat ya. Daripada pandai membaca, pandai menulis tapi bodoh ya. Ya karena Allah menjadikan Rasul tidak bisa membaca itu ada tujuan ya. Biar tidak dicurigai bahwa Al-Quran ini hasil Rasulullah baca-baca kitabnya orang-orang dahulu ya. Kemudian pada kedua kalinya malaikat Jibril mengatakan lagi, bacalah ya. Sampai terusnya akhirnya malaikat membimbing dengan kata-kata yaitu membacakan surat Al-Alaq yang mulai ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ayat yang pertama kali turun, bukan surat Al-Fatihah ya. Jadi urutan turun Al-Quran dengan urutan yang di dalam Al-Quran itu berbeda. Mengapa? Ya nanti jawabannya belakangan ya. Yang demikian inilah
permulaan turunnya wahyu dan mulai turunnya Al-Quran. Ya. Dan sebelum turunnya wahyu telah didahului dengan beberapa irhas atau isyarat-isyarat. Ya. Tanda-tanda seperti anak kecil ya, calon wali ya, masih kecil sudah ada keanehan-keanehan ya, kehebatan-kehebatan ya. Nabi juga ada tanda-tanda ya yang disebut irhas. Silakan dipakai untuk nama anak, siapa namanya irhas. Nah, kan ada anak namanya Wahyu ya, irhas belum ada. Yang menunjukkan bahwa wahyu sudah dekat. Dan dengan turunnya awal surat Alaq 5 ayat itu telah resmilah, telah nyatalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara tanda-tanda atau irhas tadi ya, bahwa Rasulullah akan diangkat sebagai nabi adalah impian-impian yang betul di dalam tidur. Ini kekuasaan Allah. Allah menciptakan impian itu gimana ya? Allah membuat sutradara, membuat orang mimpi ke sana. Padahal orangnya tidur saja ya. Dan ternyata ada yang menarik, Rasulullah itu mengatakan bahwa impian itu bagian daripada, setengah daripada gitu ya, wahyu gitu ya. Nah, maka beruntunglah orang yang sering diberi impian-impian yang baik-baik, yang indah-indah ya, yang dengan mudah ditafsiri bahwa itu adalah kebaikan baginya. Maka Rasulullah SAW tidak melihat suatu impian kecuali impian itu terjadi sebagaimana yang dilihat di dalam tidurnya. Juga ada impian-impian yang dilihat oleh ibunya, bukan Rasulullah sendiri ya. Ibunya memimpi keluar dari perutnya matahari atau itu seperti itu ya. Di antaranya yang menunjukkan bahwa Rasulullah akan diangkat menjadi nabi, ada cintanya menyepi, menjauh dan menyepi ya. Dan ini akan ada anak-anak di pondok ngaji Quran tapi ya Allah, tidak pernah mau nyepi-nyepi, mocok-mocok ngaji gitu ya. Mau ngaji bersama, paksaan dengan jam belajar saja ya. Mestinya kalau mau jadi orang hebat itu ya, ketika belajar itu ya ada hubbul uzlah wal khalwah. Uzlah itu ya menjauh, mencil, khalwah itu nyepi gitu ya. Maka top-topnya uzlah Rasulullah SAW adalah senang menyepi di gua Hira, beribadah di gua Hira ya, seperti itu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa turun Al-Quran itu seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, awwalu ma budi'a bi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kali yang ditampakkan pada diri Rasulullah daripada bagian wahyu adalah impian-impian yang bagus di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subah. Maka tidak datang suatu impian pada Rasulullah kecuali datang impian itu jelas terang seperti terangnya fajar ya. Summa khubiba ilaihil khala'. Kemudian tiba-tiba Rasulullah dibuat senang untuk menyembunyi ya. Wa kana yakhlu bi ghira fa yatahannasu bihi wa huwa ta'abbud. Maka beliau menyepi di Gua Hira, yakni beribadah di dalamnya ya, bermalam-malam, al-layali dawatal adad, malam yang berjumlah banyak, sebelum kembali ke keluarganya ya. Kemudian kembali kepada Siti Khadijah, fa yatazawwaju limisliha, kemudian pulang ke Khadijah untuk ambil bekal ya. Sehingga hatta ja'al haqqu wa huwa fi ghairi Hira, kemudian datanglah wahyu ketika beliau ada di Gua Hira. Maka faja'ahul malaku, maka datanglah malaikat, maka berkata iqra, bacalah. Beliau mengatakan ma ana biqari, ya saya tidak bisa membaca.
Ya, maka fa'akhadhani wa ghattani, malaikat Jibril itu mengambilku dan menutupiku. Ya, menutup hatta balagha minil juhud, sampai saya merasa kelelahan. Ya, kemudian melepaskan aku. Maka beliau berkata, malaikat Jibril ya, iqra, bacalah. Saya jawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian beliau menarik saya lagi dan sampai saya lelah. Kemudian saya dilepaskan. Kemudian malaikat Jibril membacakan, iqra. Saya jawab, saya tidak bisa membaca. Kalau saya ditarik lagi, ditekap ya, kemudian saya dilepaskan dan malaikat Jibril membacakan iqra bismi rabbika, seterusnya seperti keterangan yang tadi ya. Akhirnya beliau pulang ke rumah, bertemu keluarganya dengan gemetar dan hatinya bergetar. Demikian untuk judul turunnya wahyu. Nah, selanjutnya nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda tentang apakah benar-benar Quran itu turun di bulan Ramadan tanggal sekian-sekian. Nanti ada bahasan yang cukup banyak. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.